Jadda wajada. Hari ini kita belajar fisika dengan materi listrik statis. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita doa dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Ya, hari ini materi kita adalah listrik statis, di mana ada 4 topik, yaitu definisinya, hukum kolomnya, medan listrik, dan potensial listrik. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada definisinya ya. Nah, listrik statis itu adalah statis, yaitu dia tetap tidak bergerak ya. Jadi listrik statis itu adalah besarnya muatan listrik dalam jumlah tertentu, namun tidak mengalir atau tetap ya, atau tetap ya. Ini contohnya ada seperti petir ya, dia tidak mengalir. Habis itu ada muatan listrik dalam suatu benda. Nah, muatan listrik itu sendiri dibagi 3, yaitu yang pertama ada muatan listrik positif. Ini disebut dengan proton ya. Atau kalau dia bermuatan positif atau proton, dia ini kekurangan elektron. Yang kedua, muatan listrik itu bermuatan negatif. Ini disebut elektron, atau dia kekurangan proton, menjadikannya ya, kekurangan proton. Nah, ada suatu benda bermuatan netral, agak bersimbolnya N, netral. Ini disebut netral jika jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Oke, itulah tadi definisi mengenai listrik statis. Selanjutnya yang kedua ada hukum Coulomb. Nah, disebut hukum Coulomb karena penemunya si Coulomb ya. Nah, bunyi dari hukum Coulomb adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F sama dengan K Q1 Q2 per R2, di mana K itu adalah tetapan yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. F itu adalah gaya kolom, satuannya adalah kolom itu sendiri, dan Q1 itu adalah muatan listrik. Muatan listrik, soalnya ini gaya kolom, satuannya Newton ya. Muatan listrik itu satuannya kolom, dan R itu adalah jaraknya, jarak antar muatan listrik dengan satuan meter. Jarak muatan listrik dengan satuan meter. Inilah mengenai bunyi dari hukum Coulomb, di mana rumusnya F K Q1 Q2 per R2, atau biar lebih mudah paham, F sama dengan kaki dengan jari-jari boleh, supaya adik lebih cepat memahami. Oke, jadi kalau misalkan ada 2 muatan listrik, yang pertama kita sebut Q1 Q2
terpisah pada jarak R, ini akan menimbulkan gaya kolom di antara keduanya, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga kita masuk ke medan listrik. Apa itu medan listrik? Ya, medan itu kita kenal dengan istilah daerah, ya. Jadi medan listrik itu adalah daerah yang dipengaruhi oleh gaya listrik yang disebabkan oleh muatan listrik itu sendiri. Jadi medan listrik itu adalah kata kuncinya daerah, ya, daerah yang dipengaruhi oleh gaya listrik yang disebabkan oleh muatan listrik. Nah, untuk medan listrik itu sendiri memiliki rumus daerah yang dipengaruhi oleh gaya listrik yang disebabkan oleh muatan listrik. Nah, jadi untuk menghitung kuat medan listrik itu rumusnya adalah E sama dengan K Q per R kuadrat, ya. Rumus E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, kalau dia gaya kolomnya 0, maka ini berlaku rumus E1 sama dengan E2, ya. Rumus kuat medan listrik yaitu KQ per R kuadrat. Kalau gaya kolomnya itu 0, maka E1 sama dengan E2. Nah, ini di mana E itu adalah kuat medan listrik dengan satuan volt per meter. Oke, biar adik-adik lebih paham, mari kita lihat pembahasan. Oke, adik-adik, kita lihat soal pengantar untuk listrik statis, ya. Di sini ada katanya 2 buah muatan positif masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom terpisah pada jarak 0,3 meter. Pada jarak berapa dari muatan 2 kali 10 pangkat min 6 itu supaya medan listriknya nilainya 0. Jadi biar lebih paham, kira-kira gambarnya seperti ini, ya, dek. Ada 2 muatan katanya sebesar masing-masing 2 kali 10 pangkat min 6 dan 8 kali 10 pangkat min 6 dipisahkan pada jarak 0,3 meter, ya. Ini jarak keduanya 0,3 meter. Nah, pertanyaannya, pada jarak berapa dari sini agar kuat medan listriknya itu sama dengan 0, ya. Berarti acuannya di sini, ya. Sini kan 0,3, artinya muatannya berjarak berapa dari sini. Nah, kalau muatannya nilainya sama, agar medan listriknya 0, maka jaraknya itu letak. Oke, jadi kita lihat apa saja yang diketahui pada soal, yaitu Q1-nya dia 2 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 8 kali 10 pangkat 6, dan jaraknya itu 0,3 meter. Yang ditanya jarak dari Q1 agar E-nya itu 0, nilainya itu 0, ya. Nah, tadi prinsip yang sudah kakak jelaskan, medan listrik bernilai 0 jika medan listrik di muatan 1 itu sama dengan medan listrik di muatan 2. Nah, karena rumus dari medan listrik itu adalah K Q per R kuadrat, maka
Nah, karena di sini Q1 maka ini F1, Q2 maka ini F2 ya. Nah, karena nilai K itu adalah tetapan dan sama, maka ini bisa kita matikan. Oke. Nah, selanjutnya persamaannya kakak ubah menjadi Q1 banding Q2 itu sama dengan X1 banding F2 kuadrat ya. Ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan angkanya. Sebelum kita masukkan angkanya, kita lihat dulu yuk satuan-satuannya. Q-nya satuannya kolom, Q2-nya kolom juga, R-nya meter. Berarti sudah sesuai. Jadi bisa kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 bagi 8 kali 10 pangkat min 6 itu sama dengan, nah kita kan mau menghitung titik ya, jarak kita belum tahu berapa, pokoknya jarak keduanya itu 0,3, sehingga di sini kita misalkan saja dengan X karena acuannya itu adalah di Q1, maka X1 nya kita ganti dengan X, sehingga R2 nya itu adalah X dikurang 0,3 ya, atau 0,3 kurang X ya, ini ya. Jadi kita misalkan karena itu yang mau ditentukan, jadi kita misalkan saja dengan X. Oke, selanjutnya ini kuadrat, maka ini bisa kita matikan. 2 bagi 8 itu 0,25 dan ini X 0,3 kurang X kuadrat. Nah, di sini selanjutnya kakak ini memindahkan kuadratnya ini ke sebelah kiri, sehingga di sini menjadi akar 0,25 itu sama dengan X kurang per 0,3 dikurang X ya adik-adik. Akar dari 0,25 itu 0,5 sama dengan X kurang 0,3 dikurang X. Nah, selanjutnya ini dikali silang ya, 0,5 dikali 0,3 berarti ini 0,15 dikurang 0,5x itu sama dengan X. Selanjutnya adik-adik tinggal menyederhanakan saja ya. Ini menjadi X tambah 0,5x itu sama dengan 0,15. 1 tambah 0,5 itu 1,5x sama dengan 0,15 dan X itu sama dengan 0,15 dibagi 1,5, maka itu hasilnya adalah 0,1 meter. Oke adik-adik, selanjutnya kita lihat untuk soal pengantar nomor 2. Di sini katanya suatu muatan Q sebesar 5 kali 10 pangkat min 9 kolom terletak di dalam bidang datar suatu titik yang terletak 30 cm dari muatan itu dan akan mengalami kuat medan listrik sebesar ini kalau kakak gambarkan bisa seperti ini ya, suatu muatan Q sebesar 5 kali 10 pangkat min 9 terletak di dalam bidang datar suatu titik kira-kira ini 30 cm. Ini dari suatu muatan katanya ya, suatu muatan. Nah, titik yang ini 5 kali 10 pangkat min 9 kolom akan mengalami kuat medan listrik sebesar, nah
Jadi kita lihat kita analisa soalnya. Tuliskan apa-apa saja yang diketahui di soal, yaitu ada Q ya, 5 kali 10 pangkat min 9 kolom. Jaraknya katanya 30 cm. Yang ditanya adalah E. Oke, kita tahu bahwa rumus E itu adalah KQ per R kuadrat. Maka sebelum kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, kita analisa dulu satuan-satuannya. Q-nya sudah kolom sudah tepat. Nah, R-nya ini seharusnya dalam meter ya, dalam sistem NKS. Sehingga harus kita ubah menjadi meter. Ini menjadi 0,3 M ya. Nah, setelah semua sudah sama, maka langsung saja masukkan ke dalam rumusnya. Sehingga ini menjadi K itu 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 5 kali 10 pangkat min 9 dibagi 0,3 kuadrat. Ya, tadi kalau kita perhatikan karena ini pangkat 9, ini pangkat negatif 9, maka ini bisa kakak mandikan ya. Sehingga ini menjadi 9 kali 5 45. Ini menjadi 0,09. Nah, 45 dibagi 0,09 itu sekitar 500 volt per meter. Maka medan listriknya adalah sebesar 500. Jadi medan listrik yang dialami muatan itu sebesar 500 volt per meter. Maka jawabannya adalah B. Langsung saja adik-adik, untuk subtopik yang keempat kita mempelajari tentang potensial listrik ya. Potensial listrik. Nah, apa sih potensial listrik itu? Potensial listrik adalah besarnya suatu usaha untuk memindahkan muatan listrik dari suatu tempat ke tempat yang lainnya ya, ke tempat yang lainnya. Nah, jadi besarnya suatu usaha untuk memindahkan muatan listrik dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kuncinya, listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah ya, ke potensial yang rendah. Jadi prinsipnya ini sama seperti air ya, selalu mengalir ke bawah. Kalau listrik dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, rumus untuk menghitung potensial listrik adalah karena hubungan antara gaya dan muatan itu sebanding dengan muatan listrik dikali dengan potensialnya, maka rumus untuk potensial listrik bisa disederhanakan menjadi P sama dengan F dikali R per Q ya, dikali P sama dengan F dikali R per Q, di mana P itu adalah potensial listrik dengan satuan volt per meter. Jadi di sini ada dua rumus. Rumus dasarnya ini ya, F kali R sama dengan Q kali V. Jadi dengan ini adik-adik bisa menghitung hubungan antara muatan listriknya
tegangannya atau potensialnya, jaraknya, dan gaya yang dihasilkan suatu titik itu sendiri. Oke, biar adik-adik lebih paham, coba kita lihat contoh soalnya. Di sini katanya ada sebuah muatan 0,2 kolom ditempatkan pada keping-keping kapasitor berjarak 50 cm ya. Beda potensial antar keping 10 volt. Muatan itu akan mengalami gaya sebesar. Jadi kalau kakak bisa contohin gambarnya itu seperti ini ya. Ada sebuah muatan listrik, angkat saja ini ya, dialiri oleh keping-keping kapasitor. Ya, kita buat ini simbol kapasitor ya, sebesar katanya 10 volt. Nah, tentu muatan ini akan mengalami ini pada 50 cm ya, akan mengalami gaya ya, gaya yang dihasilkan oleh medan listrik itu sendiri, tapi dengan diberi kapasitor itu sendiri. Kapasitor adalah suatu alat elektronik ya, yang fungsinya untuk menyimpan energi listrik. Oke, untuk menjawab soalnya kita lihat apa yang diketahui pada soal. Muatannya Q itu 0,2 kolom, jaraknya 50 cm, beda potensialnya itu V sama dengan 10 volt, yang ditanya adalah R. Nah, tadi kan sudah kakak jelaskan, karena rumus V sama dengan F kali R per Q itu asal dari F kali R sama dengan Q kali V, maka kita bisa pakai rumus yang ini. Maka F R sama dengan Q kali V. Kalau adik-adik mau disederhanakan langsung boleh, atau nanti belakangan juga boleh. Di sini kakak bantu sederhanakan dulu ya. F sama dengan Q kali V dibagi R ya. Atau mau adik masukkan angkanya juga boleh. Dengan catatan hitungan matematikanya harus tepat. Nah, sebelum kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, kita perhatikan dahulu satuannya ya. Di sini Q-nya kolom sudah betul, V-nya volt sudah betul, tapi jaraknya ini dalam senti ya. Kita tahu kolom itu dalam sistem NKS, sehingga ini harus kita ubah ke meter menjadi 0,5 meter. Nah, ketika tiga-tiganya sudah pas ke dalam satu sistem, maka bisa langsung kita masukkan F sama dengan Q-nya 0,2 dikali V-nya 10 dibagi V-nya 10 ya. R-nya 0,5, sorry. Ya, rumus kita F sama dengan Q kali V dibagi R, maka Q-nya itu 0,2, V-nya itu 10, dan jaraknya itu 0,5. Oke, ketika sudah dimasukkan, kita hasilkan F sama dengan 0,2 dikali 10 itu 2 per 0,5 ya. 2 dibagi 0,5 maka dapat hasilnya 4 Newton. Maka opsinya adalah C. Maka gaya yang dialami muatan ini dengan jarak 50 cm itu sebesar 4 Newton. Jadi pada jarak yang berbeda-beda, setiap muatan mengalami gaya yang berbeda-beda juga ya adik-adik. Oke adik-adik, sekianlah pembelajaran fisika dari kakak hari ini dengan materi listrik statis. Semoga pembelajaran dari kakak bermanfaat buat adik-adik semua. Jika masih ada adik-adik yang belum paham, bisa ditanyakan di grup yang sudah ditentukan. Tetap semangat bersama Bimbel Master Ilmi, manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.